siap sekolah minggu kan? Pastinya sudah boleh duduk dengan rapi ya adik-adik ya. Oke, kita akan mulai sekolah minggu kita pada saat hari ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita mulai, kita mau ke satu pujian yang berkata, "Aku mau cinta Yesus selamanya." Siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Ayo sungguh-sungguh ya ibadahnya hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, pilih aku, layak lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita mau katakan, "Ku mau cinta Yesus." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Mari saat ini adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur Bapa untuk hari Tuhan Yesus. Kami masih boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan, walaupun masih secara online Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau tetap bersuka cita memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau menari Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Biar Tuhan Yesus apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus saat hari ini Tuhan Yesus, itu boleh menyenangkan hatimu Bapa. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan bernyanyi.
Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Sudah berdiri semuanya? Kami sudah berdiri nih. Nah, kita akan angkat satu pujian. Dan adik-adik harus nari ya. Harus ikutin gerakan Kak Anggi. Semoga sih adik-adik gak lupa ya sama lagu ini. Harusnya sih masih ingat ya. Karena dulu kita sering nyanyiin ya adik-adik ya. Siap ya adik-adik? Adik-adik yang boleh nyanyi dengan kencang ya. Oke, siap? Kita angkat satu pujian lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Bareng-bareng ya.
yang tadi berkata apa? Bahwa kasih Yesus itu apa? Setinggi langit, lebih tinggi, sedalam lautan, lebih dalam, seindah pelangi, lebih indah dari pelangi. Karena kasih Yesus itu terbesar buat setiap kita. Maka daripada itu kita harus tetap bersuka cita, karena sungguh kasih Yesus itu ada di dalam setiap hati kita. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, firman Tuhan kudengar. Adik-adik boleh duduk kembali, boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Hari saat ini kita modal kepada Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan Yesus, kami sudah memuliakan nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau Allah yang menyampaikan kepada setiap kami lewat kakak sekolah minggu kami. Engkau berkati kakak sekolah minggu kami Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Engkau memberkati setiap kami yang akan duduk diam dan mendengarkan dengan fokus yang baik Tuhan Yesus. Biar kami mengerti Tuhan apa yang mau Engkau sampaikan kepada setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini sekolah minggu akan firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kalisa. Silakan Kalisa. Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini Kalisa bersyukur kita semua bisa ada untuk bertemu lewat ibadah online pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya semuanya? Kalisa berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat. Ya, kalau adik-adik saat ini bisa beribadah online, walaupun mungkin saat ini ibadah online-nya atau ibadahnya masih di rumah, tapi Kalisa yakin saat kita mendengarkan firman Tuhan, tadi sebelumnya juga kita sudah bernyanyi, Kak Ani sudah pimpin kita dalam puji-pujian. Kalisa yakin pagi hari ini Tuhan juga ada saat adik-adik mau untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, pagi hari ini adik-adik, Kalisa mau bercerita sedikit, gitu ya, tentang satu sosok, satu bapak yang sebenarnya mungkin adik-adik sudah sering sekali mendengar
nama Bapak ini, bahkan sebelum-sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, mungkin firman Tuhan tentang Bapak ini. Ada yang bisa tebak? Siapa? Iya, namanya Bapak Paulus, ya. Bapak Paulus ini dia adalah seorang yang suka memberitakan, yang suka menceritakan kebenaran firman Tuhan, ya. Dia suka bercerita tentang Tuhan Yesus. Ayo percaya sama Tuhan Yesus, ya. Setiap Bapak Paulus ini pergi kemanapun dia berjalan, dia pergi, ya. Bapak Paulus ini selalu mengajak orang-orang sekitarnya ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selain Bapak Paulus ini seorang mungkin sebutannya penginjil, ya, seorang yang suka memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Adik-adik tahu Bapak Paulus ini juga bekerja sebagai tukang pembuat tenda. Wah, ternyata kalau adik-adik lihat di sini, Bapak Paulus ini ternyata dia punya keahlian, dia punya tangannya bisa membuat, kalau mungkin mama di rumah itu bisa menjahit, Bapak Paulus ini mungkin bisa menjahit juga, ya. Nah, tapi Bapak Paulus ini nggak membuat baju, nggak membuat celana ataupun barang-barang yang dipakai, tapi Bapak Paulus ini dia punya keahlian untuk membuat tenda. Nah, suatu hari Bapak Paulus ini dia sedang pergi ke kota Korintus, adik-adik, ya. Ngapain ya Bapak Paulus pergi ke Korintus? Nah, seperti biasa, ya, seperti yang Kalisa tadi sebutkan di awal, Bapak Paulus ini senang sekali memberitakan firman Tuhan, ya. Nah, saat di Korintus pun, Bapak Paulus ini dia memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, ya, orang Yahudi, orang Yunani, ya. Nah, saat Bapak Paulus ini ada di Korintus, adik-adik, Bapak Paulus ini bertemu sama sepasang suami istri, ya. Dia bertemu dengan Ibu Priscilla namanya dan Bapak Aquila, ya. Yang sebelah kiri Ibu Priscilla, yang di sebelah kanan Bapak Aquila. Nah, Ibu Priscilla sama Bapak Aquila ini, ya, ternyata pekerjaannya sama seperti Bapak Paulus. Tadi Kalisa sebut Bapak Paulus ini selain penginjil, dia pekerjaan lainnya sebagai apa, adik-adik? Nah, sebagai tukang pembuat tenda. Ternyata pekerjaannya sama, ya. Nah, karena pekerjaannya sama, maka Bapak Paulus sama Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini mereka bekerja bersama-sama, ya. Nah, Bapak Paulus berkata kepada mereka agar ayo percaya sama Tuhan Yesus, ya. Yesus itu adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat. Nah, Ibu Priscilla dan Bapak Aquila pun percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka pun akhirnya mengundang Bapak Paulus agar tinggal di rumahnya. Dan akhirnya Bapak Paulus pun tinggal bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Aquila. Nah, lalu setelah sekian lama, setelah tinggal bersama-sama, Bapak Paulus, Bapak Aquila, dan Ibu Priscilla mereka pergi berlayar ke kota Efesus, ya. Mereka pergi ke kota Efesus untuk apa, adik-adik? Ternyata untuk menginjil lagi, ya. Ternyata nggak cuma di Korintus aja mereka pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu harus percaya. Ternyata nggak cuma di
Korintus aja, tapi mereka pergi juga ya. Saat itu mungkin saat mereka harus pergi dari satu kota ke kota lain, kalau sekarang mungkin adik-adik bisa berpindah menggunakan mobil atau motor. Tapi saat itu belum seperti itu adik-adik ya. Jadi mereka harus pergi naik perahu atau naik kapal dulu, menyeberang dari satu kota ke kota lain. Nah, saat mereka ke kota Efesus pun mereka harus pergi berlayar menggunakan kapal. Nah, saat di kota Efesus pun mereka pergi untuk memberitakan Injil. Nah, saat Bapak Paulus ingin melanjutkan pergi ke kota lain, ternyata Bapak Aquila dan Ibu Priscilla tetap tinggal di kota Efesus. Mereka pun mau untuk memberitakan Injil di sana. Tapi Bapak Paulus pergi ke kota yang lain. Nah, di kota Efesus, ternyata adik-adik ada seorang penginjil yang bernama Bapak Apolos. Ya, Bapak Apolos pun dia ini ternyata suka juga memberitakan firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla melihat dia ada di rumah ibadah. Ya, saat di rumah ibadah, si Bapak Apolos ini ternyata pintar berbicara tentang kitab suci. Ya. Nah, adik-adik, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla akhirnya pun dia mengundang Bapak Apolos ke rumahnya. Kembali gitu ya. Bapak Aquila sama Ibu Priscilla pun dia menceritakan hal-hal yang lebih detail lagi kepada Bapak Apolos. Ya, mungkin ada hal-hal yang kurang benar, akhirnya diceritakan lagi sehingga Bapak Apolos itu menjadi lebih mengerti akan firman Tuhan. Nah, Bapak Apolos pun diundang ke rumah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Ya. Nah, adik-adik kalau kita lihat di sini Bapak Aquila sama Ibu Priscilla ini baik sekali adik-adik. Kenapa baik? Ya, karena kalau dilihat di gambar yang di atas, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla waktu itu dia mengundang Bapak Paulus untuk datang tinggal di rumahnya. Nah, kalau yang di gambar bawah saat dia bertemu dengan Bapak Apolos, mereka pun mengundang Bapak Apolos untuk ke rumahnya mereka juga. Nah, adik-adik, kalau saat sekarang mungkin kita susah gitu ya untuk kita mengundang mungkin orang-orang yang belum kita terlalu kenal ke rumah. Mungkin kalau yang kita undang ke rumah atau yang mungkin kita ajak tinggal bareng, nginep di rumah kita, itu biasanya adalah teman-teman dekat atau keluarga yang dekat. Namun kalau kita lihat di sini, Bapak Aquila sama Ibu Priscilla ini ternyata nggak seperti itu adik-adik. Ya, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini dia sangat bersuka cita, sangat gemar untuk melayani Tuhan. Selain untuk melayani Tuhan, dia mau melayani orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Mereka pun suka sekali untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus menteladani, kita harus mencontoh seperti Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini yang suka sekali untuk memberitakan firman Tuhan, suka sekali untuk melayani orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, susah sekali mencari orang-orang atau kita mungkin saat ini kalau menolong orang kita memilih-milih adik-adik ya. Kita lihat dulu, wah ini orang benar atau enggak, ini orang bohong atau tidak, maunya menipu atau tidak ya. Kalau sekarang kita mungkin punya
pikiran-pikiran seperti itu ya. Kita nggak percaya sama orang, kita mudah ragu sama orang ya. Tapi dari cerita hari ini kita belajar dari Bapak Aquila dan Ibu Priscilla bahwa saat mereka melayani Tuhan, saat mereka melayani orang-orang hamba Tuhan, mereka nggak pilih-pilih adik-adik ya. Saat mereka melayani Tuhan, mereka melayani dari hati ya. Mereka membantu orang-orang, anak-anak Tuhan yang berkekurangan, yang butuh bantuan. Mereka selalu membantu, mereka selalu memberi apa yang mereka bisa kasih adik-adik. Mungkin saat ini kita bisa bantu teman-teman seiman kita, teman-teman yang seiman dengan kita atau keluarga kita gitu ya, atau teman-teman gereja, teman-teman sekolah minggu ya. Kalau misalnya ada saat ini yang mungkin dalam keadaan susah atau sakit, kita bisa bantu adik-adik saat ini. Mungkin kita nggak bisa ketemu, tapi kita bisa bantu di dalam doa. Kita bisa bantu dalam apa lagi? Mungkin kita kalau kita dengar teman kita ada yang sakit, atau mungkin ada yang istirahat di rumah, adik-adik mungkin bisa telepon, tanya kabarnya bagaimana. Adik-adik mungkin bisa kasih makanan, mungkin kirimin kue ke rumahnya mereka, dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan adik-adik ya. Contohnya Bapak dan Ibu tadi ya, mereka nggak pilih-pilih. Apa yang bisa kita bantu, kita lakukan yang terbaik untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini nggak cuma belajar dari Bapak Paulus aja yang suka untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, tapi pagi hari ini kita belajar dari Bapak Aquila dan Ibu Priscilla bahwa yuk kita juga mau untuk melayani Tuhan. Apapun itu bentuknya adik-adik, kita bisa melayani Tuhan ya. Nggak cuma untuk memberitakan firman Tuhan yang sepertinya cuman kakak-kakak sekolah minggu atau cuman Bapak Ibu pendeta aja yang bisa ya. Tidak seperti itu, tapi kita bisa melayani Tuhan dengan melayani sesama kita. Ya, kita bisa membantu mereka, kita bisa berdoa bagi mereka, kita bisa melakukan banyak hal ya, dari hal yang kecil yang mungkin adik-adik belum bisa melakukan hal yang besar. Tapi dari hal-hal yang kecil kita bisa lakukan selama kita melayani sesama kita. Kali saya yakin itu sama dengan kita melayani Tuhan. Kita melayani anak-anak Tuhan, kita melayani hamba-hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita ayat hafalan, Kalisa mau ajak kita untuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Saat ini Kalisa mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur. Saat ini kami boleh belajar kembali dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Bapak Paulus yang begitu senang, begitu gemar, begitu bersuka cita saat memberitakan firman Tuhan. Juga ada Bapak Aquila dan Ibu Priscilla yang selain senang untuk memberitakan firman Tuhan, mereka begitu rajin, mereka begitu gemar, mereka begitu bersuka cita, mereka begitu bersemangat saat mereka melayani Tuhan. Mungkin pelayanan mereka bukan seperti Bapak Ibu Pendeta, bukan seperti Bapak Paulus yang memberitakan firman Tuhan di mana-mana, tapi mereka boleh melayani Engkau. Lewat mereka melayani sesama mereka, mereka boleh memberi tumpangan bagi mungkin anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan tempat tinggal. Mereka melayani anak-anak Tuhan lewat makanan, lewat doa, lewat perhatian, lewat hal-hal seperti itu.
kami mau belajar pada pagi hari ini, kami juga bisa Tuhan melakukan hal-hal seperti itu. Ajar setiap kami bahwa kami pun bisa melakukan hal seperti itu bagi teman-teman, rekan-rekan, mungkin teman-teman gereja kami, mungkin tetangga kami, mungkin keluarga kami, semuanya Tuhan. Bahwa walaupun kami kecil, kami pun bisa melakukan, kami pun bisa melayani Tuhan lewat apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau berdoa juga Bapak untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan kasih kesehatan bagi setiap mereka, pekerjaan orang tua kami juga Tuhan berkati, biar Tuhan terus berkati, limpahkan, sehingga keluarga kami juga boleh Tuhan cukupkan apa yang kami minum, makan dan pakai. Dalam sekolah kami, setiap anak-anak-Mu, Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati, biar setiap kami juga boleh ada tetap dalam pendidikan sekolah kami boleh mengikutinya dengan baik. Berkati untuk bangsa dan negara kami, Tuhan tolong dalam kondisi sekarang, dalam keadaan sekarang, begitu banyak orang-orang yang sakit di luar sana, bahkan mungkin ada banyak keluarga kami yang sakit juga, tapi Tuhan Yesus tolong saat ini kami berdoa biar mereka boleh Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang susah Tuhan boleh kuatkan, Tuhan hiburkan. Bangsa dan negara kami Tuhan boleh jaga, sertai biar setiap kami boleh tetap aman dan dalam lindungan Engkau. Berkati untuk Ibu Gembala kami, Tuhan terus berkati kesehatannya, biar dia boleh tetap kuat dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapak, kami selesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau ayat hafalan dulu adik-adik. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Roma 12 ayat 13. Ya, sudah adik-adik sudah buka? Ya, jika sudah kita baca sama-sama ya adik-adik. Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ya, sekarang ditutup Alkitabnya. Ya, mungkin dibuka lagi deh. Ya, Kalisa kasih waktu 1 menit lagi. Sama-sama kita ulang lagi ayat hafalannya. Yuk, sama-sama kita bilang, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, oke. Nah, adik-adik, setelah adik-adik hafal, nanti adik-adik bisa kirim ya video untuk adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalannya, dan adik-adik boleh kirim ke kakak-kakak sekolah minggu atau di grup sekolah minggu adik-adik. Nah, dan puji nama Tuhan pagi hari ini. Jadi itu ayat hafalannya, dan kita sudahi juga untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tetap semangat adik-adik, kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap semangat, kita boleh tetap bersukacita. Setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan akan setiap berkat yang Tuhan beri. Terlebih lagi kita mau praktekin firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yaitu adik-adik, kita mau belajar untuk kita melayani orang-orang sesama kita di sekeliling kita ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ada dengar misalnya teman-teman yang sedang sakit, adik-adik bisa untuk tanya kabarnya bagaimana ya, atau mungkin adik-adik bisa berdoa saat ini untuk mereka ya.
Yuk kita praktekin sama-sama untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.